Semangat pagi. Kembali lagi dengan Ibu Sophie Asih Simbolon. Hari ini kita bercerita, share, dan berdiskusi tentang resensi. Tujuan kita mempelajari resensi ini agar siswa ibu kelas 12 IPA dan 12 IPS memahami tentang resensi. Kemudian siswa ibu juga harus mampu menulis resensi. Resensi itu sangat menarik. Tanpa kita sadari, dengan menulis resensi kita bisa menghasilkan uang. Nah, ibu mengajak siswa ibu harus senang membaca dan juga senang menulis, membaca buku-buku yang bersifat education. Nah, begitu juga menonton film yang bersifat education dan memiliki nilai-nilai pendidikan, sosial, agama, dan juga budaya serta moral. Begitu juga menonton drama. Ibu yakin siswa ibu itu pasti senang menonton film layar lebar dan juga drama-drama. Salah satunya drama Indonesia atau drama Korea. Hari ini kita bercerita tentang resensi buku ya. Nah, jadi resensi itu berisi tentang penilaian terhadap sebuah buku, film, drama. Nah, penilaian ini sangat membantu para pembaca atau masyarakat luas. Kita sudah membantu mereka untuk memilih buku yang terbaik, film yang terbaik, yang layak dibaca dan layak ditonton. Oleh karena itu, siswa ibu harus senang membaca ya. Dan kita sama-sama membedah buku. Nah, salah satu buku yang kamu senangi. Tapi ingat, bukunya harus yang bersifat pendidikan atau yang memiliki nilai budaya, sosial, dan juga moral. Nah, sama-sama kita ya. Nanti ibu juga akan menayangkan PowerPoint tentang resensi. Semangat belajar. Ibu menampilkan contoh resensi, yaitu tentang judulnya Membuka Jendela untuk Melihat Keindahan. Identitas bukunya, judul buku Life is Beautiful, pengarangnya Arpan Pradiansa. Kemudian pendahuluannya, Ibu Sophie menulis tentang si Arpan Pradiansa. Beliau adalah pembicara publik, kolumnis, dan juga buku-buku beliau sangat menarik dan enak dibaca, lancar dan mengalir. Nah, di isi resensi, ibu juga menyampaikan bahwa Life is Beautiful itu adalah buku inspirasi. Dalam buku tersebut akan banyak kita temukan sebuah perubahan besar kalau kita mengubah cara kita melihat dunia dengan gaya bercerita dan bertutur. Nah, coba bayangkan suatu minggu pagi yang cerah, matahari bersinar lembut, udara terasa sejuk sambil bersiul-siul kecil. Nah, kita baca di dalam hati tentang isi resensi yang ibu buat ini ya. Dari sini kita akan menemukan menjadi keunggulannya. Kemudian penutupnya, buku ini sangat penting dan menarik untuk dibaca oleh semua kalangan. Buku ini layak dimiliki oleh semua orang karena mengajari untuk melihat bagaimana tentang keindahan hidup. Ibu juga menampilkan contoh soal tentang cermatilah kutipan novel tersebut. Kita baca dalam hati. Nah, kemudian di dalam pertanyaannya adalah kalimat resensi berupa kelemahan sesuai dengan kutipan novel tersebut adalah, nah, yang namanya kelemahan berarti apa yang menjadi kekurangan di dalam kutipan novel tersebut. Kalau kita lihat kutipannya, kita menemukan ada bahasa Inggris ya kan. Nah,
Tapi kita perhatikan juga opsi A, B, C, D, E. Nah, opsi mana yang paling tepat sesuai dengan kutipan novel tersebut? Opsi A, novel ini sebagian menggunakan bahasa asing sehingga sulit memahami isi cerita. Kita simpan ya. Opsi B, novel ini tidak disukai oleh pembaca karena banyak menggunakan bahasa asing. Nah, opsi C, pengarang kurang jelas mendeskripsikan watak tokoh sehingga sulit dipahami. Opsi D, pembaca novel tidak tertarik membaca novel berbahasa campuran. Opsi E, novel ini tidak menggambarkan persahabatan dua remaja. Nah, kita lihat yang mana yang paling tepat menunjukkan kelemahannya. Kelemahannya itu yang paling tepat adalah opsi A. Novel ini sebagian menggunakan bahasa asing sehingga sulit memahami isi cerita. Bisa kita terima ya. Kalau opsi B, novel ini tidak disukai oleh pembaca karena banyak tidak disukai oleh pembaca. Nah, hal itu belum bisa kita terima. Pengarang kurang jelas mendeskripsikan watak itu lagi ya. Termasuk opsi D dan opsi E. Kita lanjutkan soal resensi yang kedua. Cermati ilustrasi berikut tentang novel Berkisar Merah. Pertanyaannya, kalimat resensi yang menyatakan keunggulan novel. Kita perhatikan kutipan atau ilustrasi resensi. Nah, kalau di dalam kutipan itu ada keunggulan, hal-hal yang menarik, hal-hal yang bagus, berarti itulah opsi yang paling tepat. Nah, yang harus kita cari, kita perhatikan. Nah, novel Berkisar Merah dengan tokoh Lasih mengisahkan kehidupan penduduk Karangsoga yang miskin. Pemaparan alam pedesaan sangat kuat. Nah, pemaparan alam desa sangat kuat. Nah, kita simpan ya, itu kan udah salah satu keunggulan. Tokoh cerita digambarkan melalui suara batin yang kita simpan. Penulisannya sangat akrab dengan situasi pendesaan dan kemiskinan. Nah, hal-hal yang menarik dan yang unggul yang bagus kita perhatikan di opsi. Nah, ada nggak di dalam opsi kutipan tersebut? Kalau ada, itulah opsi yang paling tepat. Kita perhatikan opsi A, penduduk Karangsoga yang miskin diangkat oleh penulis Berkisar Merah agar kita lebih paham memaknai kemiskinan. Tidak tepat ya. Opsi B, novel ini mengisahkan tokoh-tokoh yang hidup di Karangsoga termasuk Lasih yang hidup dalam kemiskinan. Nah, tidak bisa menjadi keunggulan. Opsi C, novel ini menggambarkan batin tokoh-tokoh yang miskin yang tinggal di Karangsoga tempat tinggal penulis. Wow, tidak juga ya. Nah, opsi D, Berkisar Merah perlu dibaca orang yang ingin mengentaskan kemiskinan karena batin orang miskin bisa dirasakan. Nah, tidak tepat. Opsi E, penulisan yang akrab dengan alam pedesaan mampu mengangkat desa miskin Karangsoga melalui batin pelakunya dalam sebuah novel. Nah, penulisan yang akrab tadi kita temukan kan, penulisan sangat akrab dengan situasi pendesaan. Nah, berarti opsi yang paling tepat adalah opsi E. Kepada siswa ibu, tetap semangat ya. Jadi kalau ditugaskan nanti menulis resensi, ibu harapkan harus mencari sebuah buku, boleh di-download, boleh buku perpustakaan. Nah, dibaca, dibedah, dipelajari dan lihat cara menulisnya sesuai dengan unsur-unsur ya, unsur-unsur resensi. Nah, kalau ada kendala boleh hubungi Ibu Sophie, boleh chat, boleh telepon, boleh video call. Yang penting siswa ibu sopan. Nah, ingat ya, satu hal, tidak boleh malas, tidak boleh mengeluh, harus bekerja keras. Terima kasih dan salam sehat.